Bismillah- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah ta'ala pembahasan kita pada malam hari ini berjudul Tauhid Jalan Keselamatan. Dan mulai pekan depan kita akan melanjutkan kajian rutin membahas kitab Ta'alim Al-Muta'allim. Tauhid ya ikhwah, pembahasan yang harus senantiasa dibahas dan terus diulang. Dan tauhid kewajiban yang utama yang wajib dipelajari oleh seorang muslim. Dan tauhid sumber kebaikan. Tauhid inti dakwah para nabi dan para rasul. Tauhid kunci masuk ke surga dan selamat dari azab Allah Azza wa Jalla. Maka sepatutnya bagi seorang muslim untuk mempelajari tauhid dan tidak boleh dia bodoh akan perkara tauhid. Karena hak Allah yang paling terbesar di atas muka bumi adalah tauhid dan menjauhkan syirik. Dan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, dia telah berbuat zalim kepada Allah dan menggugurkan kewajiban tauhid, mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Adanya kita di atas muka bumi, adanya manusia dan jin, hikmah di balik penciptaan langit dan bumi, semuanya untuk menegakkan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kalimat ya'budun itu ditafsirkan dengan iwahidun, yaitu dengan mentauhidkan aku. Karena ibadah tidak dinamakan dengan ibadah kecuali dengan tauhid. Ya, seseorang apabila beribadah tidak mentauhidkan Allah di dalam peribadatannya, maka ibadahnya tertolak. Oleh karena itu tauhid dia sumber kebaikan dan juga syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Sebagaimana firman Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, falya'mal 'amalan salihah. Maka dia beramal amalan saleh dan jangan berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun juga. Disuruh untuk beramal saleh dan tidak digabungkan amalan saleh tadi dengan perbuatan syirik. Ini menunjukkan semuanya tentang wujubut tauhid, kewajiban mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Semua para nabi dan para rasul diutus oleh Allah untuk menegakkan tauhid ini. Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Ya, dalam satu umat pasti di situ ada rasul. Tidak ada umat yang terlepas dari rasul. Sebagaimana firman Allah, "Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir." Tidak ada satu umat pun yang terlepas dari rasul atau nabi.
Apa tugas Rasul tersebut? Ani'budullah, mengingatkan manusia untuk menyembah Allah. Maksudnya menyembah, mentauhidkan Allah di dalam peribadatan. Wajtanibu at-taghut, dan menjauhkan segala macam taghut. Dan taghut semua bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah pertama di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, itu perintah tentang tauhid. Kalau antum baca Al-Quran, ya tidak ada perintah kecuali di awal-awal surat Al-Baqarah, firman Allah Azza wa Jal, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, wahai segenap manusia, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dia Allah yang menciptakan kalian dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya, perintah pertama di dalam Al-Quran untuk menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini pentingnya seseorang terus dia mengkaji tauhid, murajaat tauhid, memperkuat tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu hak Allah yang paling terbesar. Ya, hak Allah yang paling terbesar yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba, dia mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun juga. Gak mungkin dia bisa mentauhidkan Allah kalau dia tidak mempelajari tauhid, dan tidak mungkin dia selamat dari segala macam bentuk kesyirikan kalau dia tidak mempelajari syirik tadi. Maka mempelajari tauhid dan mempelajari syirik, mempelajari tauhid untuk diamalkan dan mempelajari syirik untuk dijauhkan, itu aujabul wajibat, kewajiban yang paling utama dilaksanakan oleh seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Disebutkan di dalam hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala an pernah dibonceng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, apakah kamu mengetahui apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Dua pertanyaan diajukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Haqqullah 'alal 'ibad. Yang pertama, hak Allah atas hambanya. Yang kedua, haqqul 'ibad 'ala Allah. Hak hamba kepada Allah. Maka kata Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala an, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqullah 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba, an ya'buduh, agar dia menyembah Allah. Dan kalimat ya'buduh di dalam Al-Quran itu tidak terlepas dari tauhid. Makanya para ulama menafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay yuwahhidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, maksudnya mentauhidkan aku di dalam peribadatan. Karena ibadah tidak dinamakan dengan ibadah kecuali dengan tauhid. Ya, maka sehebat apapun orang ibadah, kalau dia tidak menegakkan tauhid atau mencampur adukan dengan syirik, maka akan ditolak ibadahnya oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya hak Allah kepada hambanya yang paling terbesar ayya'budu, dia menyembah Allah. Maksudnya mentauhidkan Allah di dalam peribadatan. Semakin kuat tauhidnya, maka semakin besar kualitas ibadahnya. Semakin lemah tauhidnya, maka semakin lemah kualitas ibadahnya. Maka keagungan dan kualitas ibadah dia sesuai dengan kadar tauhid yang ada di dalam hatinya. Ya. Ini yang pertama, ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Yang kedua, dia tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun juga. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Maka hak Allah dua yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba. Yang pertama, mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Yang kedua, tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun juga. Maka dia mempelajari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Itu bukan teori semata, tapi dia sedang menunaikan hak Allah yang paling terbesar.
Dia mempelajari hak Allah yang paling terbesar, kemudian dia mengamalkan hak Allah tadi. Yang kedua, dia menjauhi segala macam bentuk syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ya, dia tidak boleh jatuh di dalam syirik besar, wal iyadzu billah, begitu juga syirik kecil. Dan syirik kecil ini dosa besar. Ya. Syirik kecil termasuk dari dosa besar. Kemudian hakul ibad 'ala Allah, hak hamba terhadap Allah, alla yu'adzib man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Maka semua hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mencampur adukan dengan syirik, maka dia urdah, ada ancaman mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya bukti kalau seseorang sempurna tauhidnya, merealisasikan tauhid dengan sempurna, mesti dia menjauhi segala macam bentuk maksiat. Karena maksiat itu ada kesyirikan dengan ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Namun kalau dia menyempurnakan tauhidnya kepada Allah Azza wa Jal, mesti dia memiliki ibadah yang kuat dan memiliki ketergantungan yang kuat kepada Allah Azza wa Jal. Allah berfirman mensifati Nabi Ibrahim alaihissalam, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim ini suri tauladan qanit. Qanit itu dawamut ta'ah, terus beribadah kepada Allah. Hanif, orang yang lurus, tidak mencampur adukan tauhidnya dengan syirik. Walam yakum minal musyrikin, dan tidak berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Ibn Sa'di rahimahullah menjelaskan ayat tadi, tahqiq tauhid, di antara tanda seseorang merealisasikan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, dawamut ta'ah. Dia senantiasa mengerjakan ketaatan, tidak berbuat maksiat, dan dia menjaga tauhidnya serta tidak jatuh di lubang kesyirikan. Dan ittikal 'ala Allah, i'timad 'ala Allah. Dia banyak menyandar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang merealisasikan tauhid tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya pahala yang besar, ganjaran yang besar bagi orang-orang yang merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara merealisasikan tauhid? Ya, disebutkan dalam kitab tauhid, bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab wala azab. Bab barang siapa yang merealisasikan tauhid tidak akan masuk surga tanpa hisab. Nah, pertanyaannya bagaimana cara merealisasikan tauhid? Kata para ulama, cara merealisasikan tauhid yaitu dengan tidak mencampur adukan tauhid dari 3 hal. Artinya dia merealisasikan tauhid dengan tidak memasukkan tauhid dari 3 hal. Yang pertama, segala macam bentuk syirik. Dia setelah mentauhidkan Allah Azza wa Jal, maka dia tidak mencampur adukan tauhidnya yang pertama dengan segala macam bentuk syirik. Ya, segala macam bentuk syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar itu menghilangkan kesempurnaan tauhid. Sedangkan syirik kecil itu mengurangi kesempurnaan tauhid. Afwan, syirik besar itu menghilangkan dasar tauhid. Syirik kecil itu mengurangi kesempurnaan tauhid. Makanya orang yang berbuat syirik, kalau syirik besar menghilangkan aslu tauhid, aslul iman, menghilangkan dasar tauhid, inti tauhid. Sedangkan syirik kecil itu mengurangi kesempurnaan tauhid. Makanya dia tidak sempurna di dalam merealisasikan tauhid. Yang kedua, dia tidak mencampur adukan tauhid dengan segala macam bentuk bid'ah. Ya, segala macam bentuk bid'ah. Karena bid'ah itu berkaitan dengan ittiba'. Ya. Dan tauhid salah satu konsekuensinya dia taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya.
sebagaimana syahadat dia kepada Allah dan syahadat dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tidak mencampur adukan tauhid dengan segala macam bentuk bid'ah. Yang ketiga, dia tidak mencampur adukan tauhid dengan segala macam bentuk maksiat. Ya. Dengan segala macam bentuk maksiat dan dosa. Baik dosa besar maupun dosa kecil. Cuman dosa ini ya ikhwah, seseorang tidak bisa lepas darinya. Pasti dia jatuh di lubang dosa atau maksiat. Maka apabila dia berbuat dosa dan maksiat, dia tidak israr, tidak melakukannya terus menerus, tapi disegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia berbuat dosa, di antara tanda orang yang merealisasikan tauhid, walam yusirru ala ma fa'alu, dia tidak melakukannya terus menerus, tapi kalau dia berbuat dosa segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara untuk tahqiq at-tauhid, merealisasikan tauhid. Nah, kemudian pembahasan kita pada malam hari ini kita akan membahas fadail tauhid, keutamaan-keutamaan tauhid. Apa yang didapatkan oleh seseorang apabila dia dari keutamaan bila dia merealisasikan tauhid. Keutamaan tauhid ya sangat banyak sekali. Di antara keutamaan tauhid yang pertama mengampuni dosa, takfir adz-dzunub. Ya. Apabila seseorang mentauhidkan Allah Azza wa Jal, maka keutamaan tauhid mengampuni dosa dia. Dan ini banyak dalilnya baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadisul qudsi, Allah Ta'ala berfirman, Ya ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, kalau seandainya engkau berjumpa kepadaku dengan seluas bumi kesalahan. Lihat, subhanallah, seluas bumi kesalahan, biqurabil ardi khataya, atau mendekati, kesalahannya mendekati seluas bumi. Tsumma laqitani, kemudian kau berjumpa kepadaku, tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun juga, la ataituka biqurabiha maghfirah, niscaya aku akan mendatangkan kepada kamu seluas bumi juga ampunan. Maka syarat dia mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dan rahmat Allah, dia tidak berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila dia tidak berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan mendatangkan seluas bumi ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Syaratnya dia tidak berbuat syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Di antara keutamaan tauhid yang kedua, annahu as-sabab al-a'zam litafriji kurubati dunya wal akhirah. Tauhid sebab terbesar menghilangkan kesulitan dunia dan akhirat. Ya, sebab terbesar menghilangkan kesulitan dunia dan akhirat. Ya, maka tauhid sebab terbesar seseorang selamat dari kurab, semua kesulitan dunia dan semua kesulitan akhirat. Makanya doa-doa makrub, doa-doa yang berkaitan dengan kesulitan, menghilangkan kesedihan, itu doa-doa berkaitan dengan tauhid. Seperti doa Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam ketika ditelan oleh hut, oleh seekor ikan, beliau berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Lihat doanya tauhid. Dari Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang doa Nabi Yunus luar biasa. Apa hikmah di balik doa Nabi Yunus alaihissalam?
Nabi Yunus mentauhidkan Allah, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Ya. Maka doa ini di dalamnya ada tauhid dan sebab menghilangkan kurab, kesulitan seorang hamba. Ya, kemudian juga doa Allah Allah Rabbi wa la usyrik bi Rabbi ahada. Allah Allah Rabbku dan aku tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun juga. Kemudian doa Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak, dan seterusnya. Ini doa makruh, doa yang dibaca ketika mendapatkan kesulitan, dan semua doanya berkaitan dengan tauhid, yang menunjukkan tauhid sebab terbesar menghilangkan semua kesulitan dunia dan semua kesulitan akhirat. Makanya orang yang tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jal, dia tidak bisa menghilangkan kurab kesulitan tadi. Ya, orang-orang kufar, orang-orang fasik, orang-orang yang lemah iman, yang berbuat syirik, bodoh akan tauhid, apabila ditimpa kesulitan, maka dia hampa, ya, tidak ada solusi. Sedangkan orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal, maka dia kembali kepada Allah, memohon kepada Allah, dan mentauhidkan Allah serta membaca doa-doa makruh, doa-doa menghilangkan kesulitan. Kemudian di antara keutamaan tauhid, menghalangi seseorang dari kekal di dalam api neraka. Menghalangi seseorang dari kekal di dalam api neraka. Ya, jadi dia selamat ya dari kekal di dalam api neraka. Ya. Karena orang yang berbuat syirik itu kekal di dalam api neraka. Ya, Allah haramkan surga bagi orang-orang yang berbuat syirik. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan surga. Kalau diharamkan surga nggak bisa masuk surga. Dia khulud, kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Nah, tauhid itu menghalangi pelakunya kekal di dalam api neraka. Cuman bisa terancam api neraka, bisa diazab oleh api neraka. Cuman kalaupun diazab dia tidak kekal. Nah, maka tauhid yang menyelamatkan dia agar tidak kekal di dalam api neraka. Ya. Sedangkan orang yang berbuat syirik, orang yang kafir itu kekal di dalam api neraka. Maka disebutkan dalam hadis, akhriju minan nar man kana mithqala dzarratin min iman. Keluarkanlah dari api neraka yang di dalam hatinya ada sekecil biji keimanan dan tauhid. Walaupun sekecil biji keimanan dan tauhid itu bisa dikeluarkan dari api neraka. Dan kita pernah bahas tentang sahabat-sahabat yang memberikan syafaat kepada teman-temannya. Ya, dia bilang kepada Allah, ya Allah, ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana. Ketika orang-orang ini masuk surga, dia berkata kepada Allah, ya Allah, mana teman-teman kami? Dulu dia sholat bareng kita. Maka kata Allah, coba lihat ke dalam api neraka. Maka orang-orang itu pergi ke api neraka, melihat sahabat-sahabatnya sudah terbakar teman-temannya. Ada yang sekaki, sedengkul, dan seterusnya. Maka kata Allah, keluarkanlah dari api neraka yang di dalamnya ada sekecil biji keimanan. Jadi diselamatkan tapi dengan syarat ada tauhid. Ya, maka tauhid ini yamna khulud finnar, menghalangi pelakunya kekal di dalam api neraka. Makanya orang-orang yang berbuat dosa dari kalangan tauhid, dari kalangan muwahhidin, orang dia mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, tapi dia berbuat dosa. Ya. Orang-orang ini dinamakan mukmin naqisul iman. Dia orang yang beriman tapi imannya kurang. Atau mukmin bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Dia beriman, dia mukmin dengan imannya tapi fasik dengan dosa besarnya.
Orang seperti ini terancam dengan api neraka kalau dia tidak ada sebab pengampunan dosa di akhirat. Cuman dia tidak kekal di dalam api neraka. Dia akan dikeluarkan oleh Allah dari api neraka sesuai dengan kadar dosanya tadi. Ya, sesuai dengan kadar dosanya tadi. Intinya tauhid yamna khulud minan nar, menghalangi seseorang dari kekal di dalam api neraka. Kemudian di antara keutamaan tauhid apabila sempurna menghalangi dari masuk neraka sama sekali. Tauhid apabila sempurna menghalangi dari masuk neraka sama sekali. Artinya selamat dari api neraka. Ya, kalau dia sempurna dia tidak akan menginjak api neraka sama sekali. Ya, kalau misalnya sempurna, maka di sini pentingnya seseorang terus menyempurnakan tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla. Terus dia meminta kepada Allah agar disempurnakan imannya dan disempurnakan tauhidnya kepada Allah. Karena tauhid apabila sempurna dia akan selamat dari api neraka. Kemudian di antara keutamaan tauhid akan mendapatkan, orang yang mentauhidkan Allah akan mendapatkan keamanan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Akan mendapatkan keamanan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Ya, kata Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Zalim di sini apa maksudnya? Syirik. Karena kezaliman yang paling besar itu syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Maka kalau dia beriman dan tidak mencampur adukan iman dengan kezaliman, dia mendapatkan dua. Ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Dia mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat dan dia mendapatkan petunjuk yang sempurna. Maka sebab hidayah tauhid dan sebab seseorang mendapatkan keamanan tauhid. Ya. Kemudian tauhid sebab mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, tauhid sebab mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana pertanyaan Abu Hurairah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atik yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu kelak pada hari kiamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya. Ya. Jadi mempelajari la ilaha illallah, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, mempelajari tauhid macam-macamnya, mempelajari syauhid, mempelajari syirik serta menjauhkannya, dia yang akan mendapatkan dan berbahagia dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya subhanallah. Di akhirat kelak nanti banyak yang dapat memberikan syafaat. Malaikat memberikan syafaat. Orang-orang saleh memberikan syafaat. Anak-anak memberikan syafaat kepada orang tuanya. Dan seterusnya. Dan maka lihat, man as'ad, siapa manusia yang paling berbahagia. Artinya dia bahagia, dia mendapatkan syafaat bukan dari orang sembarangan, tapi dia mendapatkan syafaat dari manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syaratnya apabila dia ingin mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mempelajari la ilaha illallah. Maka di sini batilnya
orang yang mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi berbuat syirik kepada Allah. Antum kalau lihat di Masjid Nabawi itu ketika ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak kesyirikan. Orang-orang pada berdoa meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian mereka berdoa ngadapnya bukan ke atas, tapi menghadapkan tangannya ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu alasannya dia mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini batil. Kalau seandainya dia ingin mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, caranya gimana? Dia mempelajari tauhid. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi. Mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya. Maka orang yang berbuat syirik dia terhalangi dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan syafaat ini subhanallah takrim, penghormatan dari Allah kepada hamba. Kalau ada pertanyaan, mampu tidak Allah memasukkan hamba ke surga tanpa lewat syafaat? Mampu apa tidak? Mampu. Tidak perlu syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat apa? Relasi, wasilah. Antum pengen masuk ke tempat kerjaan, antum cari syafaat. Cari relasi yang bisa cepat masuk ke tempat kerja tersebut lewat relasi dia. Nanti dia yang datang, dia yang ngelobi dan yang lainnya. Itu syafaat. Nah sekarang orang di akhirat ingin masuk ke surga, mampu tidak Allah masukkan langsung tanpa syafaat? Mampu. Nah fungsinya syafaat ini apa? Kenapa Allah kasih beberapa orang dia berhak memberikan syafaat? Apa fungsinya? Padahal Allah mampu untuk memasukkan hambanya ke surga langsung tanpa syafaat makhluk sama sekali. Maka kata para ulama, syafaat ini takrim, penghormatan Allah kepada hamba. Allah ingin mengangkat derajat dia, maka Allah kasih dia syafaat agar dia bisa memberikan syafaat tersebut kepada saudaranya untuk bisa diselamatkan dari api neraka. Makanya orang-orang yang memberikan syafaat dikasih penghormatan oleh Allah Azza wa Jalla. Enggak semuanya bisa ngasih syafaat, ya, enggak semuanya bisa memberikan syafaat, ya. Yang memberikan syafaat dihormati oleh Allah. Dan yang dikasih syafaat pasti diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini keutamaan Allah kepada orang-orang kelak pada hari kiamat, dia bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Ya, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzana Allah liman yasha wa yarda. Dan berapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka sama sekali kecuali setelah izin Allah kepada siapa saja Allah kehendaki dan Allah ridhai. Yang dikasih syafaat itu harus diridhai oleh Allah. Dan yang memberikan syafaat mendapat izin Allah Azza wa Jalla untuk memberikan syafaat. Ya. Nah, bagaimana seseorang dia dikasih syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di antara keutamaan tauhid, semua perkataan dan perbuatan diterima dengan syarat tauhid. Semua perkataan dan perbuatan diterima dengan syarat tauhid. Ya, jadi semua amal ibadah, perkataan, perbuatan yang zahir, yang batin diterima, syaratnya adalah tauhid. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Dan tidak ada yang menghalangi mereka ditolak nafkah-nafkah mereka melainkan mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Dan kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik maka amalan kamu akan tertolak. Kemudian di antara keutamaan tauhid,
Tauhid menjadikan manusia tidak bergantung kepada makhluk. Ya, tauhid menjadikan manusia tidak bergantung kepada makhluk, tapi bergantung kepada Allah sepenuhnya. Ya, bergantung kepada Allah sepenuhnya. Ya, tauhid tidak menjadikan seseorang bergantung kepada makhluk. Ya, dan yang paling tersandra orang hidup di dunia kalau dia bergantung kepada makhluk. Kalau seseorang bergantung kepada makhluk, maka dia bergantung kepada manusia yang hina. Dan manusia ini identik dengan bakhil, pelit. Manusia ini identik dengan jahat. Manusia ini identik dengan zalim. Manusia ini identik dengan kufur. Kalau dia bergantung kepada makhluk, maka dia bergantung kepada yang memiliki sifat-sifat tadi. Maka dia menjadi hamba makhluk tadi. Nah, maka dengan tauhid dia menggantungkan semua urusannya kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Dia tidak meminta kecuali kepada Allah. Dia tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Maka dia mendapatkan izz. Dia mendapatkan keutamaan dan kemuliaan di dalam hidupnya. Lihat sabda Nabi SAW. Inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Sesungguhnya keutamaan seorang mukmin bangun di malam hari dan kemuliaannya dia tidak butuh kepada manusia. Subhanallah, lihat, dua hal digandengkan. Dia tidak butuh kepada manusia dan dia sholat malam. Kenapa? Karena seseorang kalau sholat malam, dia meminta kepada siapa? Allah. Di antara keutamaan sholat malam, Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Dan Allah yang menawarkan kepada hamba-hambanya. Ya, kata Allah, man yas'aluni la'u'tiyanna. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku kasih. Wa man yastaghfiruni aghfirlah. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku, aku ampuni. Wa may yad'uni ujib da'wata. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan doanya. Maka dia minta kepada Allah di malam hari dan dia tidak butuh kepada manusia. Tanda dia tidak butuh kepada manusia, dia bangun malam dan memohon serta meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia menjadi manusia aziz, manusia yang sempurna. Dia tidak menjadi budak manusia yang bergantung kepada makhluk, tapi bergantung kepada Allah sepenuhnya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, intinya ya ikhwah, pelajaran tauhid harus selalu diulang dan dikaji. Kitab tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah itu harus terus dibaca dan dikaji. Ya, karena dia keutamaan yang paling besar. Dia sebab orang itu bisa menyender kepada Allah sepenuhnya. Sebab manusia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, tidak berharap kepada makhluk sama sekali kalau tauhid di dalam hatinya kuat. Maka terus dikaji, terus dipelajari, terus diulang agar tauhid di dalam hatinya itu kuat. Dan kekuatan tauhid membuat dia senantiasa beribadah, memiliki tujuan akhirat, sabar terhadap takdir, ridha dengan pemberian Allah Azza wa Jal, tidak bergantung kepada makhluk. Ini semua buah dari tauhid. Ya, dan terus diulang. Lihat subhanallah, Nabi Musa alaihissalam. Siapa Nabi Musa? Julukan Nabi Musa apa? Nabi Musa julukannya apa? Kalimullah. Apa kalimullah? Kalimullah itu yang diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Kedudukannya besar Nabi Musa alaihissalam, termasuk dari ulul azm, rasul terbaik. Nabi Musa pernah berkata kepada Allah, ya Rabb, alimni syai'an ad'uka wa adhkuruka bih. Wahai Allah, ajarkan aku sesuatu yang aku senantiasa berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu dengan hal tadi. Maka kata Allah Azza wa Jal, ya Musa qul la ilaha illallah. Wahai Musa, katakanlah la ilaha
illallah. Kata Nabi Musa alaihissalam, kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hambamu mengucapkan ini. Artinya Nabi Musa menginginkan sesuatu yang beda, yang tidak diucapkan oleh hamba-hamba yang lain. Kata Allah Azza wa Jalla, ya Musa, law anna as-samawati sab' wa 'amiruhunna ghairi fi kiffatin wal ardina sab' fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin lamalat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, kalau seandainya langit 7 lapis beserta isinya selain aku di dalam satu timbangan, dan bumi 7 lapis di dalam satu timbangan, dan la ilaha illallah di dalam timbangan yang lain, lebih berat kalimat la ilaha illallah dibandingkan langit bumi beserta isinya. Cuma di sini kita ngambil pelajaran, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Lihat, Nabi Musa alaihissalam tetap diingatkan oleh Allah tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Sedangkan dia nabi. Dia nabi masih diingatkan oleh Allah tentang kebesaran kalimat la ilaha illallah. Maka bagaimana selain dari nabi, harus terus diingat tentang kebesaran la ilaha illallah, tentang keutamaan tauhid, kewajiban tauhid, konsekuensi tauhid, ya, cara mengamalkan tauhid, lawan dari tauhid macam-macam syirik, ya, dan seterusnya, nawaqid, pembatal-pembatal tauhid terus dikaji agar seseorang dia menjaga kualitas tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan kita sabat, ketetapan serta istiqamah. Allah taala menjadikan kita hamba-hamba yang saleh dan muslih. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat serta amalan saleh. Allah mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, menerima seluruh amal ibadah kita, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menjadikan kita semua orang-orang yang mentauhidkan Allah dan diwafatkan di atas kalimat tauhid la ilaha illallah, diberikan husnul khatimah dan diselamatkan dari su'ul khatimah. Amin amin rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala rushd. Allahumma inna nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.